menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Dapat kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Hidup teladanmu, mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari. Berjalan sertamu tiap hari. Dapat kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau
berjalan sertamu tiap hari. Tuhan tolongku, hidupku teladanmu. Taati firman-Mu, hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari. Nyanyian Psalm 25. Bagaimana harus kuucapkan rasa terima kasih-Mu, tiada kata yang terindah yang dapat kuucapkan bagi kebesaran-Mu. Bagaimana harus kuucapkan rasa terima kasih-Mu, tiada kata yang terindah yang dapat kuucapkan bagi kebesaran-Mu. Yesus terindah, firman-Mu ajar, tanpa Dia yang Engkau ciptakan, menjadi penyambungnya. Yesus terindah, firman-Mu ajar, detik-detik yang hancur berserakan, firman-Mu jadikan satu. Yesus
Nunca
Semua orang
tersingkirkan. Kasih mereka yang menghina, bebaskan mereka dari perhambaan, jadikanlah anggota tubuhnya. Allah mengasihi hingga manusia yang sedia menghargai korbannya, yang tegur-menegur dalam penyucian, tak pertahankan kemanusiaan, selalu memandang teladannya hingga mencapai hingga sempurna. Sebab Allah mencari benih ilahi dari ikan-ikan yang suci. Tinggalkanlah kasihmu pada sesama, itulah yang menjadi kehendaknya. Sedikit penuh belas kasihan, berdamailah dengan semua orang. Kasih mereka yang tersingkirkan, kasih mereka yang menghina, bebaskan mereka dari perhambaan, jadikanlah anggota tubuhnya. Seratus 131 Psalm. Pengalaman. Pada saat ku dicoba oleh kuasa kegelapan, hatiku rasa bimbang dan ketakutan. Seperti kapal yang tertimpa berlempang di tengah lautan, nyaris tenggelam dan hilang pengharapan. Oleh teguran firman-Nya, aku direndahkan Tuhan, akan mengerjakan korban-Nya hijau juta. Semuanya menjadi nyata, semasa lalu diingatkan, ku tertolong selama mengerti kehendaknya. Ambil firman yang ku
Dan bersama Allah yang amat mulia. Ku bersyukur atas Tuhan, pernyataan kasih Tuhan, sehingga kulit ini dan diskusikan. Sekarang ku lebih mengerti nilai pengorbanan Tuhan demi kemuliaan hidup yang kita bisa. Tapi firman yang ku terima dapat menyucikan hidupku, agar ku dipenuhi sesuai teladannya. Sekarang ku rasa bahagia, sebab firman-Nya membawaku dalam rencana Allah yang amat mulia. Lalu firman yang ku terima dapat mengerjakan hidupku, agar ku dibentuk sesuai teladannya. Sekarang ku rasa bahagia, sebab firman-Nya membawaku dalam rencana Allah yang amat mulia. Seratus 68 nyanyian bersama.
cintanya. Tuhan ku betapa hatiku kini dipenuhkan oleh kasih-Mu yang tiada terpadamkan. Sebab kasih-Mu dicurahkan atas junjungan. Ku berhutang pada-Mu Tuhan selamanya. Sekarang saatnya Tuhan pun pasti menawarkan salib Kristus bagi semua yang membutuhkan. Hiduplah waktu yang aniaya melupakan. Bersyukurlah kamu akan disucikan. Terima kasih atas doa juga yang baru-baru. Terima kasih selamat menjadi baru. Air mata ku berkembangnya. Ku bersyukur hidupku disucikannya. Terima kasih atas doa juga yang baru-baru. Terima kasih semangat menjadi baru. Dengan ringan air mata ku berkembangnya. Ku bersyukur hidupku disucikannya. Satu nyanyian terakhir kita akan angkat bersama-sama. Sebentar kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita akan menggunakan waktu berdoa dan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kita naikkan pujian dari Psalm 189, Allah baik bagiku. Bersama kita bangkit diri.
Sungguh tidak bisa kami pungkiri, sampai detik malam hari ini Tuhan, kami ada dan kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan kesempatan berada di rumah Tuhan, kami masih boleh sehat. Semua karena Allah yang kami layani, Allah yang kami sembah adalah Allah yang sangat baik. Terlalu banyak manusia yang hari-hari ini mengerang
kesulitan, tantangan, resesi ekonomi mengancam seluruh kehidupan manusia. Tetapi kalau kami masih berada dalam naungan Tuhan, kami masih boleh berada dalam ibadah penggembalaan. Begitu baik Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Begitu dahsyat Engkau memperhatikan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Malam ini kami berbahagia oleh anugerah-Mu yang begitu besar, oleh pertolongan-Mu yang begitu ajaib. Engkau memberikan bagi kami ruang dan kesempatan kami boleh berada dalam ibadah, doa dan penyembahan yang perdana di tahun 2021. Harapan dan kerinduan kami kiranya kekuatan Tuhan terus dilimpahkan bagi kami, supaya kami tetap memposisikan diri menjadi sidang jemaat yang taat dan dengar-dengaran, tergembala dengan baik. Sebab kami yakini dalam penggembalaan inilah Tuhan ada perlindungan yang terkuat yang tidak bisa disentuh oleh apapun. Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini kami akan berdoa, kami akan menyembah Engkau. Tetapi sebelum kami menyembah Tuhan, beberapa saat kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah urapan daripada Roh Kudus menguasai seluruh hidup kami, supaya setiap firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Kami diperbaiki supaya kami mampu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kalau ada kuasa-kuasa jahat yang bisa menghalangi, mengganggu, menggoda pemberitaan firman-Mu, terlebih saat kami menyembah Engkau, berserati kami panggil nama Engkau dan usirkan mereka, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, berikan hamba sukacita, kekuatan, hikmat dari Allah untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama yang besar Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Suatu kemurahan Tuhan yang sangat besar jika malam hari ini kita kembali Tuhan memberikan kesempatan, kekuatan yang baik, kesehatan yang prima, sehingga kita bisa menggunakan waktu yang ada untuk kembali berada dalam ibadah penggembalaan. Malam hari ini kita kembali memulai ibadah doa penyembahan yang perdana di tahun 2021. Setelah kurang lebih 1 bulan kita tidak mengadakan doa penyembahan oleh karena aktivitas Natal yang memang harus kita kerjakan. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Seperti nyanyian kita yang terakhir, kita mengatakan Allah itu baik. Ya, bukan hanya baik, tetapi amat sangat baik. Terbukti sampai detik hari ini, saudara dan saya tetap dalam genggaman tangan Tuhan, tetap dalam perlindungan, tetap dalam pemeliharaan. Sebab kalau kita melihat apa-apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, tidak sedikit manusia harus meregang nyawa oleh karena maraknya virus yang mengancam setiap kehidupan manusia. Tetapi kalau saudara dan saya, Tuhan masih melindungi, Tuhan masih memberikan kesehatan. Mari gunakan waktu-waktu yang ada ini, yang kita tidak tahu kapan jam kehidupan itu berhenti. Biarlah itu kita gunakan untuk semakin mengasihi
mengasihi Tuhan, semakin hidup dekat dengan Tuhan, semakin setia melayani Tuhan, supaya nanti ketika Tuhan katakan kita harus berhenti, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Mari umat Tuhan, pada malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan beberapa saat sebelum kita akan menggunakan waktu untuk berdoa dan menyembah Tuhan malam hari ini. Saya bersama dengan istri tidak lupa menyapa umat Tuhan yang mendapat kemurahan Tuhan bisa hadir dalam ibadah doa penyembahan ini dengan ucapan selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan, kita akan kembali melihat firman Tuhan. Semoga kita masih ingat sebab kelemahan kita ketika kita tidak berada dalam ibadah-ibadah penggembalaan, baik dalam ibadah doa maupun ibadah PA. Seringkali kita menjadi lupa firman Tuhan yang kita pelajari sejauh ini. Biarlah malam hari ini kita akan kembali untuk belajar firman Tuhan. Semoga Roh Kudus menolong kita dan memberikan pengertian demi pengertian bagi kita sekalian. Kita akan mengakhiri suratan 1 Korintus pasal yang ke-16. Kita akan mengakhiri suratan 1 Korintus. Malam ini kita akan melihat pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ke-16. Mari kita akan lihat firman Tuhan ini. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya. Suratan 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Silahkan dibaca, perhatikan baik-baik supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan rindukan untuk kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan di mana kita berada di dunia ini. Mari silakan dibaca. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Ya, bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Ya, ini secara jasmani. Ya, ini secara jasmani. Waktu itu jemaat di Yerusalem diizinkan Tuhan mengalami segala macam kekurangan demi kekurangan. Ya. Jadi mari umat Tuhan, kita jangan langsung mengklaim kalau kita sudah menjadi umat Tuhan, kita sudah menjadi imam, kita sudah melayani Tuhan, langsung Tuhan izinkan kita kaya raya. Ya. Jangan kita punya konsep dalam mengiring Tuhan begitu. Jangan kita memiliki konsep melayani Tuhan begitu. Ya. Sebab apapun yang kita alami, nanti kita akan lihat semua seizin Tuhan. Seperti dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ini, jemaat di Yerusalem harus menerima bantuan dari jemaat yang lain, termasuk sidang jemaat di Korintus. Mari kita akan lihat tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Ya, tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Nanti kita akan lihat, ternyata Paulus mengajar, Paulus menyarankan ya, kepada siapa bantuan ini harus ditujukan. Kalau kita lihat dalam ayat pertama, dikumpulkan untuk orang-orang kudus. Ya, jadi begini umat Tuhan, kalau kita melihat kehidupan umat Tuhan, kehidupan sidang jemaat yang setia beribadah, yang setia melayani pekerjaan Tuhan, yang hidup dalam kekudusan, diizinkan Tuhan kekurangan. Hari Alkitab mengajar kita sebagai umat Tuhan untuk mengumpulkan bantuan, ya, untuk mengumpulkan uang. Ini secara jasmani, bukan secara rohani. Dan kita berikan kepada sidang jemaat yang dikatakan orang-orang kudus yang memang betul-betul kekurangan.
baca ayat 1 sampai dengan ayat 4 ini, sebetulnya umat Tuhan ketika jemaat Korintus mengumpulkan bantuan bagi orang-orang kudus di Yerusalem, ini sebetulnya Paulus sedang mengajar, Paulus sedang mendidik kepada gereja supaya gereja itu punya sikap peduli, ya, sikap peduli atau kasih sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Ya. Korintus, Yerusalem, ini tidak dekat, ini jauh. Ya. Tapi kita lihat, walaupun jauh, tidak menghalangi sidang jemaat Korintus, oleh karena Paulus sebagai seorang gembala dididik untuk memperhatikan jemaat di Yerusalem. Mari kita lihat terus ayat ini. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat. Ya, hendaklah kamu berbuat atau lakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah kuajarkan di jemaat Galatia. Nanti kita akan lihat. Lanjut. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu. Nah, ini cara pengumpulannya. Ini cara pengumpulannya. Ya, tidak perlu sebetulnya dikomando atau diperintah. Tapi kalau kita lihat dalam ayat 2 sidang jemaat Korintus, tiap-tiap minggu menyisihkan sebagian berkat yang dia peroleh. Sebagian berkat yang dia peroleh. Ya, walaupun tidak diperintah, tidak dikomando oleh siapapun, tapi dididik oleh Paulus. Saya sudah katakan berkali-kali, berkat yang kita terima itu umat Tuhan tidak sepenuhnya milik kita. Ada milik Tuhan, ada milik orang lain, baru ada milik kita. Ya, ini yang harus kita belajar. Berapapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sebetulnya kalau kita mengerti ada milik Tuhan, ada bagian orang lain di situ, baru ada untuk kita. Ya. Jadi semua untuk kita. Gereja harus memahami itu. Terbaca ayat yang ke-2. Dan menyimpannya di rumah. Menyimpan di rumah, dikumpulkan. Lanjut. Supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Ya. Terus Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. ya, Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. nah, jadi kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat 4 ini, temanya adalah jemaat Korintus mengumpulkan bantuan bagi orang-orang kudus di Yerusalem, bagi jemaat di Yerusalem. Tadi sudah saya katakan bahwa ayat ini menunjukkan sikap peduli, ya, sikap peduli atau kasih sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Ya. Sikap peduli, sikap kasih sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Dan memang nanti kalau saudara baca dalam suratan 1 Yohanes, ini merupakan bagian dari mengaplikasikan atau membuktikan bahwa gereja Tuhan itu mengasihi Tuhan. Ya, membuktikan bahwa gereja Tuhan itu mengasihi Tuhan. Jadi kalau gereja Tuhan mengatakan saya mengasihi Tuhan, tetapi tidak memiliki kepedulian atau tidak memiliki kasih kepada jemaat-jemaat yang hidup dalam kekudusan, kita tahu mereka dalam kekurangan, kita tidak mau ulurkan tangan untuk menolong itu. Maka kalau kita katakan kasih kita kepada Tuhan itu diragukan. Coba dibaca dulu satu ayat
suratan 1 Yohanes. Ya, suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 17. Suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Jadi peduli ini bagian dari mengaplikasikan bahwa dalam hidup kita ini ada kasih Tuhan dan kita mengasihi Tuhan. Coba sedikit dibaca ayat yang ke-17. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup. Yang kasih terhadap saudara. Saudara tadi dalam suratan Korintus ya, jemaat orang-orang kudus. Ya. Walaupun mungkin secara jasmani jemaat di Korintus tidak mengenal jemaat di Yerusalem, tapi karena diberitahu oleh Rasul Paulus, ya, jemaat Korintus ya, berinisiasi untuk mengumpulkan ya, bantuan yang akan dikirimkan ke jemaat Yerusalem. Itu tanda hidup baru. Jadi kalau orang Kristen itu tidak memiliki kepedulian, sebetulnya dia belum lahir baru. Dia belum lahir baru. Walaupun katakan dia sudah berani mengatakan saya imam, saya pelayan, ya. Kalau dia belum memiliki kepedulian, apalagi melihat orang-orang kudus dalam kondisi sulit, nah ini belum dikatakan manusia baru. Ya, sama seperti dalam perumpamaan dalam Injil Lukas pasal 10 itu. Orang Lewi dan para imam, ya, mereka tidak peduli ketika melihat seseorang dalam kondisi membutuhkan pertolongan dalam keadaan sekarat di pinggir jalan. Ya. Mari kita akan lihat ayat yang ke-17. Barang siapa mempunyai harta duniawi, Barang siapa mempunyai harta duniawi, mempunyai uang. Ya, saya percaya Bapak Ibu semuanya punya uang. Amin. Atau kurang tegas saya tanya tadi. Saya percaya kita semua punya uang. Amin. Walaupun mungkin tidak banyak. Seringkali kalau kita ini kan, kalau punya uang maunya orang jangan tahu ya. Diam-diam aja. Jarang mematukan orang punya uang. Oh saya punya uang. Takut nanti diutang. Nih, kita lihat ayat ini, coba sekali lagi baca. barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, Yang melihat saudaranya, ya, saudaranya, sesama anggota tubuh Kristus. Mungkin kita nggak bisa melihat saudara kita yang jauh, mungkin di Papua atau di Nias, tapi saudara kita yang paling dekat, sesama sidang jemaat dulu. Kalau kita lihat dia setia beribadah, setia melayani pekerjaan, terus susah, diizinkan Tuhan sulit ekonomi. Coba ayat ini kita belajar untuk mempraktekkan. Ya. Dikatakan barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, terus tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara, tetapi menutup pintu hati, pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu, lanjut. bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam diri? Bagaimana orang itu mengatakan dia mengasihi Tuhan? Bagaimana orang itu mengatakan di dalam hidupnya ada kasih Allah? Karena mengasihi Tuhan selalu itu dibuktikan kita mengasihi sesama. Ya. Coba terbaca ayat ini.
sebatas dengan kata-kata atau lidah atau mulut. Gampang mengasihi dengan mulut itu gampang. Mengatakan aku mengasihimu, kau saudara-saudariku. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, itu gampang. Tapi bagaimana implementasinya? Nah, itu yang perlu. Prakteknya itu yang perlu. Ya, gak cukup kita di gereja gandeng tangan, kau saudaraku, kau sahabatku, kita satu iman. Tapi hanya di mulut. Lanjut baca. Tetapi dengan perbuatan dan dalam Itu harus dibuktikan dengan perbuatan yang benar. Sama seperti apa yang dikerjakan jemaat di Korintus untuk jemaat di Yerusalem, itu perbuatan. Dan perbuatannya dalam kebenaran, dalam dorongan firman. Bukan karena kasihan, tapi betul-betul karena dorongan firman. Ya. Ini yang harus gereja Tuhan pahami. Ya. Jadi membantu kekurangan orang-orang kudus itu bagian dari praktek mengasihi Tuhan. Coba 1 Yohanes 4 ayat yang ke-21. 1 Yohanes 4 ayat 21. Mari. Allah adalah kasih. Ya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Ya. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi Wajib. saudaranya. Wajib, harus. Ya, kita tidak ada gunanya kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, aku cinta Yesus. Tapi kalau ternyata dalam kehidupan kita tidak punya kepedulian, tidak punya kasih terhadap sesama anggota tubuh Kristus, ya tidak ada artinya. Makanya Paulus dalam surat Galatia mengatakan pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat 10, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi yang terutama siapa Pak Tuhan? Kawan-kawan seiman. Yaitu siapa? Orang-orang kudus. Kita perlu peduli kepada semua orang, tapi yang terutama adalah siapa? Orang-orang kudus, sidang jemaat yang sungguh-sungguh, sidang jemaat yang serius mengasihi Tuhan. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan tadi kita sudah baca dalam suratan 1 Korintus pasal 2 tadi, ayat yang kedua tadi pasal 16, cara pengumpulannya, bantuan itu diajarkan oleh Paulus. Dikatakan tiap minggu ya menyisihkan sesuatu untuk dikumpulkan sesuai berkat yang diperoleh. Coba kalau sidang jemaat ini tiap minggu dikumpulkan sedikit berkat, ya, dikumpulkan, dijadikan satu, akan indah ini. Untuk membantu kehidupan sidang yang sulit. Tapi kita lihat dulu kategorinya apa? Sidang jemaat yang tadi kita katakan orang-orang kudus. Dan ini tidak perlu sebetulnya dikomando. Tidak perlu hal ini diperintah. Harus menjadi suatu inisiatif dari sidang jemaat itu sendiri. Ya. Ini baru sidang jemaat yang dahsyat. Coba kalau sidang jemaat ini masing-masing tiap minggu katakanlah kumpulkan 10.000 atau 20.000 tiap minggu, dikumpulkan per keluarga atau per pribadi tanpa disuruh. Begitu nanti kita melihat sedang suatu kekurangan, ya, dan kita lihat pengibadahnya sungguh-sungguh, kita bantukan sama dia. Harusnya begitu. Sama seperti apa yang dikerjakan sidang jemaat di Makedonia, tanpa dikomando, tanpa disuruh. Dikatakan izinkan kami
memperoleh bagian, mengambil pengorbanan untuk jemaat di Yerusalem. Ya, coba kita akan baca sedikit ayat itu. Sama seperti jemaat di Makedonia, tanpa disuruh, tetapi malah meminta supaya mendapat bagian untuk membantu kekurangan orang-orang kudus. Coba 2 Korintus pasal 8 ayat yang keempat. 2 Korintus pasal 8 ayat yang keempat. Mari silahkan dibaca. Pelayanan kasih. Pelayanan kasih. Jadi pelayanan bukan hanya di mimbar, kita pimpin pujian, kita paduan suara, saya berkhotbah, gak sebatas itu. Ya, bukan sebatas itu. Mari kita lihat ayat yang ke-2 dulu. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Sukacita mereka meluap. Hebat jemaat Makedonia ini. Jemaat yang memiliki kualitas yang luar biasa bagus. Biasanya orang kalau dicobai, mengalami banyak tekanan, banyak mengalami ujian, apa yang terjadi? Susah. Ya tak? Lain jemaat Makedonia, makin banyak tekanan, makin banyak pencobaan, dia bergelori, dia bersuka cita. Itu jemaat yang berkualitas. Coba kita di mana? Kira-kira sudah seperti jemaat di Makedonia atau belum? Kita renungkan itu. Atau sukacita kita ketika mendapat berkat, udah pasti itu. Ya kan? Kalau kita mendapat berkat, sukacita kan sama Tuhan, amin. Sangat sukacita malah. Siapapun itu, mau kecil mau besar, sukacita itu. Tapi bagaimana kalau kita mendapatkan sentuhan pencobaan, menghadapi tekanan, persoalan? Ayo kita belajar sebagai jemaat di Makedonia, sukacita meluap terus. Dan meskipun mereka sangat miskin. Meskipun mereka sangat miskin. Jadi kalau kondisi ekonomi kita ini masih lebih kaya daripada jemaat Makedonia. Karena di antara kita tidak ada yang sangat miskin. Siapa yang berani kalian mengatakan saya miskin? Oh, ada? Gak ada. Saudara bukan orang miskin, masih punya rumah walaupun di kampung. Betul Pak Tuhan? Kalau orang miskin jangankan rumah, makan saja susah. Itu miskin. Kita bukan orang sangat miskin walaupun kita belum kaya. Tapi kita belum memiliki rohani seperti jemaat Makedonia. Meskipun mereka sangat miskin terus, namun mereka kaya dalam kekurangan. tapi hebatnya mereka suka memberi. Ada kepedulian. Suka memberi, ada kepedulian. Ya. Jadi ya teman-teman, ayat ini mengingatkan kita untuk menyatakan kasih itu tidak perlu kita menunggu kaya dulu. Nanti kalau sudah kaya baru belajar memberi, tidak bakal kaya. Gak bakal kaya. Menabur dulu nanti baru menuai. Amin sama Tuhan. Bagaimana kita mau menuai gak pernah menabur? Jemaat Makedonia lihat, walaupun sangat miskin, banyak persoalan, tapi tidak menghalangi dia untuk berbuat. Ayat 4. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak Lihat kepada itu kami. Tuhan, dengan kerelaan sendiri, tidak disuruh. Betapa bangganya seorang gembala kalau melihat jemaat model begitu. Gak usah disuruh, langsung
izinkan saya Om membantu ini. Ya asal itu. Kalau saya semua langsung punya inisiatif, malah meminta, izinkan saya Om membantu ini. Apakah ada satu bantuan begitu? Kalau soal bagaimana Om ini, tidak perlu. Kalau jemaat punya kualitas sama yang baik dia, jemaat panggil dia langsung tanpa disuruh, izinkan saya mengerjakan ini, izinkan saya mengerjakan ini. Itu jemaat yang dahsyat. Ya, bahkan kalau saudara baca dalam ayat yang ketiga, Alkitab katakan jemaat Makedonia mampu memberikan melebihi kemampuan mereka. Ya, hebatnya mampu memberikan melebihi kemampuan mereka. Ini luar biasa. Dia mampu memberikan lebih daripada kemampuan mereka. Contohnya begini, kalau seandainya mampunya hanya bisa kasih 1.000, dia bisa kasih 1.500. Itu namanya melebihi kemampuan mereka. Itu menunjukkan betapa mengutamakannya kasih peduli kepada jemaat di Yerusalem. Ya. Jadi kalau lagu pesawat nomor berapa itu 57 itu cocoknya yang nyanyikan jemaat Makedonia. Ku mau memberi sampai tiada yang kuberi. Itu jemaat Makedonia cocok yang lagu. Melebihi kemampuan mereka. Coba kalau kita belajar waduh dahsyat. Dahsyat. Coba baca ayat ini. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah, untuk pelayanan orang-orang kudus, tujuannya siapa? Orang-orang kudus yang harus dibantu, bukan orang-orang tidak jelas. Sama dengan apa yang dikerjakan sidang jemaat di Korintus. Sehingga kalau kita lihat ayat ini, jemaat Korintus termotivasi melihat jemaat Makedonia ini. Ya. Makanya sekali lagi, kalau nanti kita baca dalam surat 1 Korintus 16 ayat 1 dan 4, jemaat Korintus mengumpulkan bantuan bagi orang-orang kudus di Yerusalem. Itu menjadi satu bukti nyata mereka memiliki kepedulian, memiliki kasih kepada sesama anggota tubuh Kristus. Dan itu adalah bukti nyata jemaat Korintus itu mengasihi Tuhan. Mari umat Tuhan, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, mulai hari ini ya, kita belajar untuk memiliki sikap yang peduli. Jangan terbuka ayam, tapi sebisa mungkin apa yang kita bisa buat, kita buat tanpa disuruh. Harus ada inisiatif yang baik untuk memedulikan, untuk mengasihi orang lain, terutama sidang jemaat yang benar-benar hidup dalam kekudusan. Orang-orang kudus, orang-orang yang beribadah dalam kesetiaan, dalam pelayanan yang sungguh-sungguh. Itu perlu kita perhatikan. Kalau memang mereka dalam kondisi sulit, semoga kita bisa mengerti dengan baik. Tuhan memberkati. Malam ini kita akan berdoa, kita akan menyembah Tuhan kesempatan yang indah ini. Kita akan berlutut bersama-sama. Kita akan naikkan pujian. Kita akan menyembah Tuhan pada malam ini. Beriku hati.
untuk mentaatimu. Ibu hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang merapimu. Ibu hati untuk menyembahmu. Ibu hati untuk mentaatimu. Ibu hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Ibu hati untuk menyembahmu. Ibu hati untuk mentaatimu. Ibu hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Dengan senang.
baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bersama kita beri. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita naikkan kedua tangan kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita jawab hati kita, selalu baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bersama kita sujud dan kebanggaan. Benarlah Tuhan, tidak ada yang lebih baik selain Engkau bagi kami. Engkau Bapa yang maha baik, Engkau Bapa yang begitu dahsyat, Engkau Bapa yang terus memelihara, memberkati kehidupan kami. Sampai detik malam ini Tuhan, Engkau masih menyatakan kasih yang tak terbatas lewat firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan. Masih terlalu jauh kami dari firman Allah, masih terlalu jauh kami dari rencana kehendak firman-Mu. Tapi ketika firman-Mu diperdengarkan buat kami, sesungguhnya Engkau sedang memperbaiki kami. Ampunilah kami Tuhan, kalau sering kali Engkau melihat kehidupan kami umat-Mu di dapur 12 masih belum memiliki kepedulian, masih belum memiliki kasih yang serius yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan. Biar Roh Kudus menolong kami supaya kami mampu mengaplikasikan, membuktikan kasih kami kepada Tuhan, untuk kami belajar peduli terhadap sidang jemaat, terhadap sesama anggota tubuh Kristus yang mengalami beban pergumulan ketika mereka hidup dalam ibadah yang sungguh-sungguh. Tolonglah kami, mampukan kami untuk kami dapat
Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat pernyataan cinta-Mu yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Hati hamba sangat bersyukur Engkau memberikan kami kekuatan malam ini untuk menaikkan doa penyembahan kami kepada Engkau. Kiranya penyembahan yang kami naikkan menjadi suatu penyembahan yang berbau harum, penyembahan yang menyenangkan Engkau, sehingga dengan demikian hidup kami terus mendapat kekuatan demi kekuatan baru untuk berjuang mengakhiri pertandingan iman sampai Tuhan datang kembali. Engkau yang mengerti segala pergumulan-pergumulan sidang jemaat-Mu, baik sebagai pribadi, baik sebagai nikah. Kiranya Tuhan yang menolong dan membela seluruh kehidupan kami. Yang lemah Engkau sudah kuatkan, yang sakit Engkau sudah pulihkan oleh kuasa darah bilur-bilur-Mu. Bahkan yang kekurangan Engkau sudah dan sanggup memberikan berkat-berkat yang terindah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan, baik yang masih sekolah minggu, remaja muda. Tuhan tolong anak-anak kami, genggam mereka semua supaya mereka tetap dalam genggaman tangan kasih Tuhan, terlindung dari segala ancaman yang jahat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu ini semua dalam usaha pekerjaan mereka, dalam nikah rumah tangga mereka, masa muda mereka Engkau tolong dan Engkau berkati. Umat-Mu yang tidak hadir Engkau juga tolong, ampuni mereka. Mungkin mereka bisa melihat atau mengikuti lewat tayangan live di Facebook. Kiranya Tuhan juga yang memberkati. Kami doakan bangsa dan negara kami yang kami cintai, Republik Indonesia ini Tuhan. Berkati pemerintah bangsa kami, berikan keamanan, berikan kedamaian di tengah-tengah ancaman virus yang membahana. Biarlah Engkau tetap berikan umat-Mu, berikan bangsa kami hikmat kebijaksanaan untuk menghadapi semua dengan pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Kami akan pulang sementara imam latihan pujian. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan menolong, dan Tuhan yang memberkati. Saudaraku yang dicintai Tuhan, terimalah berkat, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Pulanglah engkau dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Allah Tritunggal bersama dengan kita, menyertai kita sekalian, mulai malam ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup, kami akhiri ibadah doa penyembahan pada malam ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita sudah berakhir saat malam hari ini. Sebagai pengumuman, tidak ada perubahan hari Kamis adalah ibadah PA dan perjamuan suci, Sabtu kaum muda remaja setengah 7 malam, dan Minggu sekolah minggu setengah 8 pagi, dan kebaktian umum jam 10 pagi. Ini yang dapat saya sampaikan kepada umat Tuhan. Akhir kata saya menyampaikan selamat malam, selamat berpisah, Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom.